perdebatan Paulus kepada anak-anak Tuhan, kepada dia dijelaskan kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus tentang harta rohani dalam bencana tanah liat. Kita melihat Bapak Ibu Saudara Paulus bahwa orang yang sangat kaya dan orang yang punya segala sesuatunya, tetapi Bapak Ibu ketika dia meninggalkan jabatannya dan menjadi pelayan Tuhan, menjadi seorang penginjil, maka muncul di sini bahwa orang mungkin bertanya kepadanya begini, bahwa kenapa kamu meninggalkan jabatan dan hartamu dan sehingga kamu melayani Tuhan tanpa ada segala sesuatunya. Nah, kita melihat Bapak Saudara bahwa dikatakan Paulus berkata bahwa harta yang sesungguhnya bukan harta yang ada dalam dunia, tapi harta yang sesungguhnya adalah harta ketika kita mengenal Kristus dan menjadi pelayan Kristus. Saya baca Bapak Saudara, dikatakan dimulai di sini dikatakan, saya akan baca mulai ayat yang ke-6 Bapak Saudara. Sebab Allah telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dan pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat. Kita memperhatikan, tetapi harta ini kami punyai dalam bencana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Adalah berkata, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Dan Bapak Ibu Saudara, maka muncul ayat yang disebut berkata, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Nah, balik kepada saudara iman bagofu hijoso raaga ba marasoi manu mahamate Yesus ba botoma enake oroma gai ba auri Yesus ba botoma. Kematian Kristus yang dikatakan oleh Paulus adalah kematian yang sangat berharga dalam tubuhnya, dan itu adalah merupakan satu harga. Itu merupakan satu harta yang sangat berharga Bapak Ibu. Kenapa? Karena kematian Tuhan memberikan kemenangan bagi kita. Kalau kita melihat kesengsaraan Tuhan, saya baca dimulai ayatnya yang Yesaya pasal yang ke-33. Yesaya pasal yang ke-33 ayatnya yang kedua mulai saya baca saudara demikian. Sebab taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampak. Kita mau perhatikan saudara, kalau ada film Yesus saya akan tayangkan ketika saya baca ini, tapi karena tidak ada saudara sulit. Kita mau perhatikan saudara, ia tidak tampak dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulang, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena keberkatan kita. Dia dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilur yang kita menjadi subur. Kita renungkan